I give you my heart. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Renasari, NIM T 2018-5010. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu-ilmu lainnya yaitu 1. Ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tauhid. Yang pertama yaitu ilmu tasawuf. Pengertian dari ilmu tasawuf. Tasawuf secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawafa, ya tasawafu, tashawufan. Selain dari kata tersebut, ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa para penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang kasar atau disebut juga dengan kain wol. Yang mana pada waktu itu memakai wol kasar adalah simbol dari kesederhanaan kata suf tersebut, yang diartikan dengan selembar bulu, yang maksudnya bahwa para suf di hadapan Tuhannya merasa dirinya hanya bagaikan selembar bulu yang terpisah dari kesatuannya, yang tidak memiliki arti apa-apa. Kata tasawuf juga berasal dari kata saf, yang artinya makna saf ini disahkan kepada para jamaah yang selalu berada pada barisan terdepan ketika sholat. Sebagaimana sholat yang berada di barisan pertama, maka akan mendapatkan kemuliaan dan pahala. Maka dari itu, orang yang ketika sholat berada di barisan depan akan mendapatkan kemuliaan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga berasal dari kata sahafah, yaitu jernih, bersih atau suci. Makna tersebut sebagai makna dari mereka yang memiliki hati yang bersih dan suci. Maksudnya adalah bahwa mereka menyucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan melalui dirinya untuk menjauhi segala sifat dan sikap kotor sehingga mencapai kepada kebersihan dan kesucian pada hatinya. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi, terdapat beberapa pendapat berbeda yang telah dirumuskan oleh para beberapa ahli. Namun penulisannya hanya akan mengambil beberapa pendapat dari pendapat-pendapat para ahli tasawuf yang ada, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 4 para ahli yang memaparkan bahwa tasawuf adalah 1. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat bahwa tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu di pangkalnya dengan halawat, ridho, taubah, dan ikhlas. Dan yang kedua dari Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan, memadamkan kelemahan, menjauhi seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, menaburkan nasihat kepada semua manusia, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Yang ketiga dari Syekh Ibnu Ajibah mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang membawa seorang agar bisa bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui
penyucian jiwa batin, dan mempermanisnya dengan amal soleh. Dan jalan tasawuf tersebut diawali dengan ilmu, tengahnya amal, dan akhiratnya karunia ilahi. Dan yang keempat, Haji Muhammad Amin Ayukur berpendapat bahwa tasawuf adalah latihan dengan kesungguhan dan mempertinggi dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sebagai perhatian yang hanya setuju dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Di dalam Islam terdapat dua yang mendasar, yaitu kaidah dan syariat. Akidah merupakan suatu kepercayaan yang muncul dari dalam sanubari setiap insan tanpa adanya paksaan atau secara kesadaran dirinya sendiri. Sementara itu, syariat adalah hal yang mengatur tata kehidupan muslim sehari-hari, termasuk di dalam soal ibadah. Fikih sebagai refleksi syariat memiliki 4 pokok komponen ajaran, yaitu ubadiyah, muamalah, munakahat, dan junayat. Ilmu fikih merupakan ilmu mengenai tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membahas mengenai sah atau tidaknya suatu ibadah. Pembahasan beserta hitam putih karena menyangkut masalah syariat. Biasanya membahas kitab-kitab fikih selalu dimulai dari taharah atau tata cara bersuci. Kemudian persoalan-persoalan kefikihan lainnya. Pembahasan yang tentang taharah lainnya tidak secara langsung terkait dengan pembicaraan pada nilai-nilai rohaninya. Permasalahan saat ini, disiplin ilmu yang seperti apa yang dapat menyempurnakan ilmu fikih dalam persoalan serta permasalahan tersebut? Jawabnya yaitu tasawuf. Ilmu ini merupakan ilmu yang paling tepat dan menjawab pertanyaan tersebut karena memberikan sumber batin seperti khusyuk dan ikhlas beserta jalannya masing-masing. Ilmu ini mampu menumbuhkan kesiapan seseorang untuk melaksanakan hukum-hukum fikih, karena tanpa adanya unsur batin, pelaksanaan kewajiban tidak akan sempurna. Yang kedua yaitu ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majmuk, ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan secara tata bahasa. Kalam merupakan kata umum tentang perkataan. Sedikit atau banyak digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara yang bertutur hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Berkenan dengan pengertian ilmu kalam, banyak ahli telah memberikan penjelasan. Mustafa Abdul Ar-Raziki menyebut ilmu kalam dengan beberapa nama lainnya, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu al-akbar, dan ilmu teologi Islam. Disebut ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas tentang pokok-pokok agama. Sementara itu, ilmu tauhid adalah suatu ilmu di dalamnya dikaji tentang asma, nama-nama, dan sifat yang wajib
mustahil dan jaiz bagi Allah, juga sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasulnya. Hubungan ilmu fikih dengan ilmu kalam, menurut Abu Hanifah, hukum Islam fikih termasuk ke dalam dua, yaitu fikih al-akbar dan fikih al-ashar. Fikih al-akbar merupakan keyakinan pokok agama, ketauhidan, dan sedangkan fikih al-ashar adalah cabang agama berupa cara-cara beribadah, seperti muamalah, bahwa adanya hubungan fikih dengan ilmu kalam. Ilmu kalam membahas soal-soal dasar pokok, pandangan lebih luas, tinjau dapat memberi sikap toleran, memberi keyakinan mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat, sedangkan fikih membahas soal cabang dan ranting, pandangannya pun lebih jelas dan rinci. Aliran-aliran teologi dalam Islam semuanya memiliki akal dan menyelesaikan persoalan dan berpedoman kepada wahyu. Yang membedakan yaitu dalam derajat kekuatan yang diberikan kepada akal dan dalam interpretasi mengenai teks Al-Quran dan hadis, sehingga dinamakan teologi liberal yang bebas berkehendak. Contohnya Mu'tazilah yang berpegang teguh pada logika namun suka ditanggap golongan awam, dan teolog yang berpendapat akal memiliki daya yang lemah, berarti memberi interpretasi harfi atau dekat mengenai teks Al-Quran dan hadis, sehingga dinamakan teologi tradisional yang terbatas dalam berkehendak. Contohnya Asy'ariyah yang berpegang pada arti harfi dan kurang menggunakan logika, namun mudah diterima kaum awam. Begitu mazhab dalam fikih, adanya perbedaan dikarenakan kemampuan akal dalam menginterpretasikan teks Al-Quran dan hadis itu tadi. Dan yang ketiga yaitu ilmu filsafat. Pengertian filsafat dari sisi kebahasaan etimologi, kata filsafat berasal dari kata Yunani. Kalimat ini berasal dari kata filosofi yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, suka, dan kata sophia berarti sifat. Menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian dapat diartikan suatu pengertian bahwa filsafat adalah cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah atau kebijaksanaan. Pengertian ilmu sendiri, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang diartikan pengetahuan. Dalam filsafat, ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan bukan berarti ilmu, tapi ilmu merupakan akumulasi pengetahuan. Sebagaimana berbedanya antara science dan knowledge dalam bahasa Inggris. Kata il dalam bahasa Arab menggunakan 3 huruf, yaitu huruf ain, lam, dan mim. Menurut Muhammad, 3 huruf itu mempunyai makna tersendiri, yaitu 1. Huruf ain. Huruf ain tentunya di depan ibarat mulut,
yang posisinya mengetahui pengetahuan itu tidak akan pernah kenyang. Seorang yang berilmu akan terus-menerus mencari pembenaran-pembenaran ilmiah untuk semua yang diperkatakan manusia untuk meningkatkan derajat kehidupan. Dan yang kedua, huruf lam. Sesudah ain panjangnya tidak terbatas, boleh menjulang sampai ke langit dan menjangkau cakrawala yang nun jauh di sana. Itu bertanda bahwa mencari ilmu tidak mengenang batas usia, semua berhak melaksanakannya. Bahkan sejak buayan ibu hingga masuk ke liang lahat. Dan yang ketiga, huruf terakhir, yaitu huruf mim, yang meletakkan diri di dasar menunduk pertanda kekafiran ilmunya. Arti meskipun ilmu pengetahuan telah menjulang tinggi, seorang yang alim harus rendah hati bagaikan ilmu padi. Makin berisi, makin tertunduk tawaduknya. Pada dasarnya, pengetahuan merupakan objek filsafat ilmu, atau ilmulah yang menjadi objek filsafat ilmu. Karena jika terdapat pengetahuan akan dipertanyakan secara epistemologi. Dari mana pengetahuan tersebut, bagaimana memperolehnya, bagaimana pula apabila yang dihadapi adalah ilmu, pertanyaan pun sama. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan merupakan objek kajian epistemologi. Akan tetapi, ketika pertanyaan tersebut dijawab bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, muncul pertanyaan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut, atau bahwa ilmu muncul dari kesepakatan para ilmuwan serta menemukan pengetahuan yang mengujinya. Maka dipertanyakan bagaimana melakukan pengujian terhadap pengetahuan yang dimaksud sampai ke akar-akarnya. Pertanyaan yang berkaitan dengan seluk-beluk segala bentuk pengetahuan merupakan kajian filsafat ilmu. Materi yang ketiga yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu, kata lain dari epistemologi, berasal dari bahasa Latin episteme yang berarti knowledge, yang pengetahuan, logos berarti teori. Jadi epistemologi berarti teori pengetahuan atau teori tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu hakikat tertinggi, kebenaran dan batasan ilmu manusia. Dalam filsafat, epistemologi adalah cabang filsafat yang meneliti asal, struktur, metode-metode, dan kehidupan pengetahuan. Landasan epistemologi suatu ilmu menjelaskan proses dan prosedur yang memungkinkan di ketuhanannya pengetahuan yang benar, menjelaskan kebenaran serta kriterianya dan cara membantu mendapat pengetahuan dalam filsafat menjadi kajian ontologis. Berikut dengan pemikiran di atas, terdapat 4 kebenaran yang secara umum telah dikenal oleh banyak orang, yaitu kebenaran religi, kebenaran filosofi, kebenaran estetis, dan kebenaran ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang mengkaji seluk-beluk dan tata cara memperoleh suatu pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metode, dan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang logis dan rasional.
Hubungan ilmu filsafat dengan ilmu fikih. Kaum muslimin sebelum membicarakan persoalan-persoalan teologis, terlebih dahulu membicarakan persoalan-persoalan amalia yang berkaitan dengan fikih, hukum Islam. Meskipun keduanya alat bantu yang satu, hukum Islam sendiri merupakan ciri produk dari sebuah ethical society, masyarakat etis, yang pada prinsipnya tidak dibedakan dari sebuah doktrin. Pada perkembangan selanjutnya, ilmu ini sebagaimana dalam ilmu-ilmu keislaman dan memisahkan diri sebagai suatu disiplin ilmu keislaman yang menyajikan argumen-argumen logika dan filosofi. Fikih dalam kinerjanya banyak memakai argumentasi logika dan filsafat. Ketergantungan ilmu fikih terhadap logika dan filsafat hanya dalam dimensi metodologis, bukan dalam metafisis. Metodologi filsafat yang diadopsinya ialah yang kemudian melahirkan hukum-hukum fikih. Dan pengertian yang keempat yaitu ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid, pengertian secara etimologi tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah. Kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab. Masdar kata wahada yawahidu tauhidan. Secara etimologis tauhid berarti keesaan. Maksudnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah, mengesahkan Allah. Jubaran Mas'ud menulis bahwa tauhid bermakna beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Fuad Imam Al-Bustani yang menulis hal yang sama, menurutnya tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat esa. Pengertian tauhid secara terminologi. Kalimat tauhid secara bahasa merupakan bentuk dasar dari fi'il wahaba yuwahidu dengan huruf ha dan ditasdid, yang artinya menyediakan sesuatu hanya satu saja. Tauhid menurut bahasa artinya pengetahuan dengan sebenarnya Allah itu ada lagi esa. Menurut istilah, tauhid ialah satu ilmu yang membentengkan tentang wujud Allah, adanya Allah dengan sifatnya yang wajib, mustahil dan jaiz, dan membuktikan kerasulan para rasulnya dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil dan jaiz. Hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid yaitu ilmu fikih sangat erat dengan ilmu tauhid, karena ilmu fikih yang pokok adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama berangkat dari
keimanan bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa Wasallam sebagai utusannya. Di sini ilmu fikih sudah memerlukan keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para rasul, dan keimanan kepada kitab-kitab Allah sebagai wahyu Allah. Selanjutnya, oleh karena itu tujuan akhir ilmu untuk mencapai keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Hari ini pembalasan segala amal perbuatan manusia, seperti kita tahu aspek hukum dari perbuatan manusia ini menjadi objek pembahasan ilmu fikih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.